Hasil pertandingan timnas Indonesia kontra Bahrain di laga ke-8 kualifikasi Piala Dunia 2026, Grup C Zona Asia. Reaksi tidak terduga Erick Thohir usai melihat hasil laga timnas Indonesia kontra Bahrain. Skuad Garuda diuntungkan regulasi FIFA usai laga kontra timnas Bahrain. Reaksi Patrick Kluivert disorot media ternama Vietnam usai laga kontra timnas Bahrain. Serta beberapa berita timnas Indonesia hari ini. Selengkapnya hanya di Kickoff Football. Laga antara timnas Indonesia kontra timnas Bahrain dalam babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia baru saja usai. Dalam laga yang berlangsung di Stadion SUGBK Jakarta itu, kedua negara tampil all-out demi meraih poin sempurna di laga ke-8 Grup C kualifikasi Piala Dunia. Skuad Garuda dan tim The Reds bermain dengan luka yang sama-sama didapat pada laga ke-7 lalu. Timnas Indonesia kalah 5-1 dari Australia dan timnas Bahrain kalah 2-0 dari Jepang. Dalam pertandingan tadi, Patrick Kluivert langsung menurunkan 11 pemain terbaiknya untuk menghadapi anak asuh dari Dragan Talazzi. Sejumlah wajah baru pada starting line up terlihat pada laga penting ini, seperti nama Justin Hapner, Ragnar Oratmangun, Rizky Ridho, hingga Joey Pelopesi. Jalannya babak pertama. Bermain sebagai tim tuan rumah, timnas Indonesia langsung tampil menyerang sejak menit awal pertandingan. Kevin Dick hingga Calvin Verdong benar-benar merepotkan lini pertahanan lawan di awal laga. Peluang emas pertama skuad Garuda tercipta pada menit ke-14 lewat sepakan bebas Tom Haye. Namun sayang bola sepakannya masih bisa ditepis kiper Bahrain, yakni Ibrahim Lutfala. GBK bergemuruh pada menit ke-23 lewat aksi kerjasama Marcelino Ferdinand dan diselesaikan oleh Rumeni. Kerjasama indah di antara kedua pemain Oxford United itu membuahkan gol berkelas dan membuat supporter timnas Indonesia bergemuruh. Sepakan keras oleh Rumeni tidak dapat dihalau oleh Lutfala. Indonesia unggul 1-0. Tertinggal 1-0 dari tim tuan rumah. Timnas Bahrain mencoba melakukan high press ke area pertahanan Garuda. Namun solidnya lini belakang timnas Indonesia membuat skuad Dragan Talazzi ini kesulitan untuk mencari gol penyeimbang laga. Skenario permainan dari Patrick Kluivert berjalan cukup baik di babak pertama ini. Lini serang skuad Garuda maupun bertahan lini belakang timnas Indonesia begitu hidup. Timnas Indonesia berhasil mempertahankan skor 1-0 hingga wasit menutup peluit panjang tanda babak pertama usai. Untuk hasil pertandingan kalian bisa lihat di thumbnail dan juga di deskripsi dalam video ini. Perjuangan Messilgers bersama timnas Indonesia berakhir lebih awal. Back FC20 ini mengalami cedera pada pertandingan kualifikasi Piala Dunia kontra Australia yang berakhir dengan kekalahan tim Merah Putih dengan skor mencolok 1-5. Messilgers mengalami masalah pada bagian pangkal paha dan tidak dapat tampil melawan timnas Bahrain. Meski sudah kembali ke Belanda, tingkat keparahan cedera tersebut belum diketahui. Agar kondisinya bisa sembuh hingga optimal, Messilgers dan FC20 membentuk tim spesialis. Head of Performance FC20, Pauline de Grelle, memantau langsung situasi ini dengan seksama. Bahkan FC20 sampai membuatkan grup WhatsApp bersama fisioterapis klub, ahli gizi, dan psikolog dengan pendamping Messilgers, termasuk pelatih pribadi dan pelatih mentalnya. Ini bukan pertama kalinya Hilgers mengalami cedera pangkal paha. Ia juga pernah mengalami cedera saat bermain melawan Olympiakos dan harus absen cukup lama. Ini sudah menjadi kali keempat dalam 4 musim terakhir ia harus menepi karena cedera pangkal paha. Kesiapannya untuk derby 20 melawan Heracles minggu depan pun menjadi diragukan. Meskipun Messilgers akan ditangani secara khusus di FC20, terdapat sedikit keraguan mengenai penanganan pribadi. Sementara itu, Football Premier menyebut bahwa kemenangan atas timnas Bahrain menjadi harga mati apabila timnas Indonesia masih ingin tetap lolos. Akan tetapi ambisi untuk mewujudkannya bertambah sulit karena absennya Messilgers yang mengalami cedera. Penjaga gawang timnas Bahrain, Ibrahim Lutfala, mengaku mendapatkan kesan positif dari supporter timnas Indonesia. Ia menegaskan apa yang terjadi di media sosial tidak dirasakan. Lutfala mengatakan dalam sesi konferensi pers bahwa fans timnas Indonesia menyambut baik rombongan tim Bahrain. Ia tidak melihat kengerian yang ramai di media sosial. Seperti diketahui, setelah timnas Indonesia diimbangi Bahrain pada pertemuan pertama, netizen menyerang akun media sosial timnas Bahrain. Bahkan sang wasit yang memimpin juga menerima serangan barbar. Lutfala juga mengkonfirmasi bahwa timnya memasuki pertandingan melawan timnas Indonesia dengan tingkat fokus yang tinggi dan keinginan yang jelas untuk meraih kemenangan. Ia menekankan bahwa tim sedang bekerja keras untuk mencapai tujuan yang diinginkan.
Kami menerima sambutan yang baik dari masyarakat Indonesia. Kami tinggal di negara yang besar dengan popularitas yang luas. Dan apa yang beredar di media sosial tidak kami rasakan. Itu semua tidak mencerminkan bagaimana perasaan kami saat ini. Kami percaya persiapan kami untuk pertandingan ini sudah baik. Pertandingan ini sangat penting. Dan fokus kami adalah memberikan performa yang kuat yang akan menjamin kami meraih 3 poin, kata Lutfala. Bintang timnas Indonesia Marcelino Ferdinand mengomentari kekalahan menyesakan skuad Garuda di markas Australia 4 hari yang lalu. Dia mengakui chemistry antar pemain tidak bisa dibangun hanya dalam 1 atau 2 hari. Peluang lolos langsung ke Piala Dunia juga bertambah berat. Saat ini timnas Indonesia tercecer di peringkat keempat klasemen grup C dengan torehan 6 poin. Jepang yang menempati peringkat pertama grup C sudah lolos. Kini hanya tersisa 1 tiket dari grup C. Posisi kedua dihuni Australia dengan koleksi 10 poin. Sedangkan Arab Saudi menempati peringkat ketiga dengan nilai 9. Gelandang serang timnas Indonesia Marcelino Ferdinand juga menegaskan timnya sudah siap menjalani laga melawan timnas Bahrain. Bahkan Lino yakin tim Garuda meraih kemenangan dalam laga tersebut. Marcelino pun menyebut timnas Indonesia sudah melupakan kekalahan besar di kandang timnas Australia pada Kamis lalu. Kini tim Garuda siap 100% untuk menggasak timnas Bahrain. Mungkin kita tahu bahwa chemistry tidak bisa dibangun dalam 1, 2, atau 3 hari. Kalau kita lihat pertandingan melawan Australia, banyak yang koreksi. Tapi tujuannya bukan di situ. Kami di sini untuk menghadapi lawan selanjutnya. Jadi kami evaluasi hasil sebelumnya. Dan kami akan mati-matian melawan Bahrain untuk mendapatkan 3 poin, kata Marcelino. Ketum PSSI Erick Thohir buka suara perihal banyaknya pemain Belanda yang membela timnas Indonesia. Menurut Erick, sejak dulu cukup banyak pemain asing yang dinaturalisasi di timnas Indonesia. Erick menyebut bahwa dulu pemain dari negara Afrika dan Brazil juga dinaturalisasi. Dan mereka juga membela timnas Indonesia. Namun saat ini strategi naturalisasi diubah. Ditegaskan Erick Thohir, PSSI ingin memanfaatkan keberadaan diaspora Indonesia di seluruh dunia. Kebijakan naturalisasi ini, kata Erick Thohir, di sisi lain juga akan berguna untuk pemain lokal Indonesia. Menurut Erick, para pemain naturalisasi dari Belanda yang saat ini memperkuat timnas Indonesia seperti Tom Haye ataupun Marcel Gers mencintai budaya Indonesia. Dan hal itu sangat positif. Kebijakan naturalisasi yang gencar dilakukan Erick Thohir mendapatkan pro dan kontra. Sejumlah kritikus menilai bahwa banyaknya pemain naturalisasi akan menghambat perkembangan pemain lokal. Namun Erick menegaskan bahwa hal itu tidak sepenuhnya benar. Masih ada kesempatan untuk pemain lokal bisa membela timnas Indonesia. Dulu pemain dari negara Afrika dan Brazil terkadang dinaturalisasi dan ikut membela timnas Indonesia. Kami berterima kasih kepada para pemain tersebut. Tetapi saat ini, strategi itu berubah. Saat ini kami mencari pemain yang juga memiliki ikatan emosional dengan Indonesia melalui keluarga mereka, kata Erick Thohir. Dan itulah beberapa berita timnas Indonesia hari ini. Jangan lupa nantikan berita-berita seputar timnas Indonesia selanjutnya hanya di Kickoff Football.